apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat aja ya, walaupun di rumah aja. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Melawan Corona untuk Kita. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya dalam waktu 5 menit ke depan. Harap perhatian Anda untuk memperhatikan presentasi saya. Materi pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana sejarah penyebaran COVID-19. Coronavirus pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Sebuah penelitian pada Februari 2020 menyebutkan bahwa virus corona berasal dari kelelawar. Namun penelitian ini disangkal karena 13 dari 40 pasien yang terinfeksi tidak memiliki hubungan langsung dengan pasar yang menjual hewan liar di Wuhan, China. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah berapakah jumlah kasus COVID-19 saat ini. Saya mengambil data pada tanggal 12 November tahun 2020 menyatakan virus corona ini bertambah 4.173 di Indonesia, angka kesembuhan naik pada 3.102 dan angka meninggal bertambah 97 orang. Dari data ini dapat dilihat bahwa kasus COVID-19 ini belum selesai, maka dari itu masyarakat sangat dianjurkan tetap melakukan social distancing dan melakukan protokol kesehatan apabila keluar dari rumah. Materi selanjutnya adalah bagaimana langkah pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Indonesia memberikan saran-saran protokol kesehatan, diantaranya ada 4 hal. Yang pertama adalah tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Yang kedua adalah selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, hindari kontak langsung dengan orang lain. Yang keempat, gunakan masker ketika berpergian dari luar rumah. Materi selanjutnya adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap COVID-19. Yang pertama adalah gerakan sonasi ini belum benar-benar diterapkan karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan kontak langsung, bahkan keluar rumah tanpa menjalankan protokol kesehatan. Bahkan, walaupun sekolah dan perkuliahan, bahkan perkantoran juga sudah diliburkan, masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan berlibur keluar kota. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan 3T sebagai langkah penanggulangan COVID-19. Yang pertama adalah testing. Menggunakan PCR test akan lebih banyak orang yang teridentifikasi apakah terkena virus corona atau tidak. Jika sudah terinfeksi, maka proses penanganan pasien akan lebih mudah. Yang kedua adalah tracing. Tracing dilakukan untuk menelusuri kasus pasien yang terkena COVID-19, tujuannya agar dapat diberlakukan isolasi mandiri lebih mudah. Yang ketiga adalah treatment. Bagi provinsi yang diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 akan diberikan penambahan fasilitas pada rumah sakitnya seperti bed, APD, ventilator, kamar isolasi, dan obat-obatan. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan 3M sebagai upaya pencegahan. Hal yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan ini sangatlah penting agar ketika kita sesudah memegang suatu barang, kita dapat menghilangkan setidaknya virus corona yang berada di tangan kita. Karena virus corona apabila tersentuh dengan mata atau hidung, kita bisa terpapar virus corona. Yang kedua adalah menjaga jarak. Seperti yang dilakukan oleh negara lain melakukan social distancing, menurut WHO dan pemerintah adalah salah satu hal yang dapat mengurangi COVID-19 ini menyebar di masyarakat. Yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Karena penyebaran COVID-19 ini sangat mudah apabila kita berkerumun dengan orang yang sangat banyak, maka dari itu kegiatan besar yang ada di perkotaan maupun di kota-kota lain pasti dikurangi atau dihentikan sementara. Materi selanjutnya adalah bagaimana upaya penemuan vaksin. WHO menguji 4 obat di 10 negara, diantaranya negaranya adalah ada Afrika Selatan, Argentina, Bahrain, Kanada, Iran, Prancis, Norwegia, Swiss, Thailand, dan Spanyol. Selanjutnya Amerika Serikat bahkan negara-negara lain juga berupaya keras untuk melakukan percobaan vaksin di seluruh dunia, dibantu dengan beberapa relawan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan vaksin yang tengah diuji oleh negara-negara tersebut. Materi selanjutnya adalah materi terakhir, bagaimana COVID-19 mengubah dunia. Hal yang pertama adalah perubahan dalam sains dan teknologi. Hal ini ditunjukkan seperti pada negara Tiongkok yang menggunakan drone untuk tracing kontak. Yang kedua adalah perubahan pada sistem kesehatan. Kita menyadari bahwa apabila negara mengalami keterbatasan alat-alat kesehatan, penanganan COVID-19 bisa tertunda bahkan lebih lambat daripada negara lainnya. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga presentasi saya dapat menyadari kalian bahwa COVID-19 ini belum selesai dan harus lebih menjaga protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Have a nice day.